Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TV-mu dan keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati, pada edisi TV-mu ini saya masih membahas tentang perkembangan Muhammadiyah generasi awal sebagai bahan refleksi untuk Muhammadiyah saat ini. Kita akan membahas tentang peran strategis Muhammadiyah awal dalam perkembangan dan kemajuan umat Islam atau kaum muslim. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam hadir secara khusus untuk mewujudkan kehidupan khairul ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang hadir untuk syuhada'a 'alan nas, tetapi juga memiliki kualitas-kualitas sebagai umat tawasyata dalam berbagai aspeknya. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Dahlan secara spesifik telah mengangkat harkat, martabat, dan kualitas umat Islam yang pada saat itu masih berada di dalam kehidupan yang terjajah, terbelakang, tertinggal, lemah secara ekonomi, juga dalam hal pendidikan, serta berbagai aspek lainnya. Dalam kehidupan dan alam pikiran kaum muslim, juga kita tahu saat itu masih dikungkung oleh alam pikiran yang konservatif tradisional, di mana pemahaman keislamannya masih bersifat zumud atau statis. Dalam konteks ini, maka Muhammadiyah lahir dalam kaitan dengan martabat dan keberadaan kaum muslim. Pertama, dalam membangun akidah yang murni, yang berbasis pada tauhid. Ketika Muhammadiyah lahir, saat itu umat Islam atau sebagian umat Islam masih berada di dalam alam pikiran keagamaan yang mencampur adukan syirik, bid'ah, dan khurafat dalam praktek keagamaannya. Sehingga agama menjadi jumud dan tertinggal. Maka Muhammadiyah sebagaimana mengikuti risalah Nabi untuk menegakkan tauhid murni ketika bangsa Arab saat itu masih berada dalam jahiliyah paganisme yang menyembah berhala. Wajadna min abaina, kata mereka. Selalu mereka, hatta kaum muslimin sekalipun, ketika mempraktekkan hal-hal yang berbau syirik, bid'ah, dan khurafat dalam urusan akidah dan ibadah, serta keyakinan keislaman, bersandar pada argumen bahwa kami temukan
apa-apa yang telah nenek moyang kami lakukan. Dengan tauhid akidah yang murni, Kiai Dahlan tidak cukup akidah sebagai semata-mata dimensi hablum minallah. Tetapi pada saat yang sama, tauhid bagi Kiai Dahlan dimaknai dan difungsikan untuk mensublimasi kehidupan agar tetap autentik atau berdasar pada fitrah Allah, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tauhid untuk ihsan bagi kehidupan, bagi kemanusiaan dan alam semesta. Yang kedua, Kiai Dahlan dan Muhammadiyah generasi awal membangun kaum muslim untuk memiliki al-akhlak al-karimah, akhlak mulia, di mana nilai-nilai benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, terinternalisasi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan dalam kehidupan yang lebih luas di alam semesta. Sehingga akhlak kemudian menjadi kekuatan untuk membangun peradaban. Nabi membawa risalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah mengikuti jejak Nabi Muhammad sebagaimana nama organisasi ini diletakkan, juga membangun akhlak, tetapi lewat sebuah institusi pendidikan dan berbagai pranata keislaman, agar akhlak membangun kepribadian, tetapi pada saat yang sama kepribadian yang saleh melahirkan kesalehan sosial dalam kehidupan. Sehingga akidah, ibadah, dan akhlak menjadi kekuatan ruhani yang kokoh, fundamental, tetapi sekaligus juga fungsional bagi kehidupan. Yang ketiga, dalam usaha membangun kehidupan kaum muslimin dalam martabat yang mulia, Muhammadiyah generasi awal yang paling utama menyelenggarakan pendidikan Islam modern yang dirintis oleh Kiai Dahlan sejak 1 Desember 1911 dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Islamiyah di Kauman, di beranda rumahnya, tetapi kemudian berkembang di sekitar Masjid Besar Kauman, yang di belakang hari menjadi embrio dari SD Muhammadiyah Kauman dan Suronatan. Kiai Dahlan juga merintis Quick School atau kemudian menjadi Muallimin Muhammadiyah dan Madrasah Muallimat Muhammadiyah sejak tahun 1918. Kemudian diperbaharui lagi menjadi tahun 1922 sampai seterusnya, yang menggambarkan kesadaran Muhammadiyah untuk mendidik para guru yang juga nanti menjadi pelaku dakwah, bahkan menjadi calon-calon zu'ama dan ulama yang mencerdaskan kehidupan kaum muslimin dan masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam modern yang dirintis oleh Kiai Dahlan memadukan dimensi iman dan kepribadian yang akhlak mulia tadi, tetapi pada saat yang sama mampu berorientasi pada kemajuan dengan dasar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang terintegrasi. Pada titik ini bahkan Kiai Dahlan dan Muhammadiyah telah menjadi pelopor bukan hanya dalam pendidikan Islam modern,
juga dalam pendidikan nasional untuk bumi putra, untuk bangsa Indonesia, yang sebenarnya inilah menjadi tonggak penting bahwa Kiai Dahlan adalah Bapa Pendidikan Nasional, bahwa Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah telah meletakkan dasar lewat institusi pendidikan resmi yang mengadopsi sistem pendidikan Islam dan Barat dalam satu kesatuan yang holistik. Yang ketiga, yang keempat, Kiai Dahlan telah memelopori kebangunan umat Islam lewat pranata sosial dan kesehatan untuk kehidupan kaum muslim yang sehat jasmani dan rohani serta sosialnya. Praktek Al-Ma'un menjadi penolong kesengsaraan umum yang digagas oleh Kiai Dahlan dan Kiai Suja yang melahirkan rumah miskin, rumah yatim, dan poliklinik atau menjadi embrio rumah sakit yang saat itu bernama Armin Huis dan Hospital, merupakan wujud dari kepeloporan Muhammadiyah untuk kebangunan kaum muslim yang sehat jasmani, rohani, dan sosialnya sebagai modal untuk merdeka, modal untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan memiliki kualitas sebagai khairul ummah. Fondasi ini merupakan bentuk dari inovasi dan alam pikiran tajdid Muhammadiyah untuk kemajuan umat. Yang kelima, Muhammadiyah generasi awal yang dirintis oleh Kiai Dahlan dan As-Sabiqun al-Awwal juga telah menjadi tonggak bagi membangun benteng kaum muslim bersaing dengan gerakan Zending saat itu. Ketika Kiai Dahlan menyaksikan bahwa kaum Zending dan misionaris yang hadir bersamaan dengan kolonialisme membawa misi pendidikan dan misi keagamaan. Pada saat yang sama, Kiai Dahlan meresponnya tidak dengan cara konfrontasi, tetapi dengan semangat lil muwadzahah, yakni dengan cara mengadopsi pola mereka, dan kemudian Kiai Dahlan juga membangun berbagai ikhtiar lewat pendidikan, gerakan kesehatan, sosial, kepanduan, dan lain sebagainya. Gerakan ini mampu membendung arus misionaris secara elegan dan secara berkeadaban dalam konteks persaingan, tanpa terlibat dalam konfrontasi keagamaan. Dan ini tonggak baru bagi kaum muslim di negeri tercinta ini. Yang berikutnya, bagi kebangunan umat Islam, Kiai Dahlan dan Muhammadiyah generasi awal mampu meletakkan fondasi gerakan perempuan muslim atau perempuan Islam berkemajuan lewat Aisyah yang didirikan pada tahun 1917. Peran ini sangat strategis untuk membangun kekuatan umat Islam dari pilar perempuan. Saat itu kita tahu bahwa perempuan masih dianggap sebagai hanya potensi domestik, bahkan baik secara keagamaan maupun dalam budaya lokal, perempuan masih direndahkan harkat dan martabatnya, tidak sama dengan kaum perempuan, dengan kaum laki-laki. Kiai Dahlan dengan kesadaran Islam bersama Nyai Walidah Dahlan mendirikan Aisyah sebagai tonggak baru bagi kebangunan perempuan Islam Indonesia
yang sekaligus juga menjadi tonggak untuk pergerakan perempuan Indonesia yang ikut berperan dalam Kongres Perempuan pertama tahun 1912. Gerak strategis ini di belakang hari sesungguhnya ini menjadi mutiara dan kepeloporan yang luar biasa, yang mungkin bagi sebagian orang saat ini melihatnya sebagai hal biasa, padahal saat itu merupakan bentuk dan dobrakan untuk kebangunan Islam dan bangsa Indonesia. Dan terakhir, Ki Dahlan dan Muhammadiyah generasi awal telah meletakkan fondasi, yakni membangun alam pikiran modern, alam pikiran yang baru, alam pikiran reformis, dan alam pikiran yang senapas, senada, dan mampu menghadapi at-taghayyuruz zaman atau perubahan zaman. Dalam konteks inilah kehadiran Muhammadiyah untuk memperbaharui alam pikiran umat Islam atau kaum muslimin dan bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan bentuk dari terobosan di mana Islam dihadirkan sebagai kekuatan pencerdas dan pencerah, sebagaimana dalam spirit Iqra, spirit ulul albab, spirit untuk menghadirkan Muhammadiyah sebagai harakatul ilm, sekaligus juga membangun generasi ar-rasikhuna fil ilm. Pembaharuan alam pikiran sangatlah penting, karena saat itu kaum muslim dan bangsa Indonesia masih berpikiran konservatif tradisional. Dan meskipun banyak reaksi dari kaum tradisional, tetapi Kiai Dahlan tetap melakukan ikhtiar dan gerakan pembaharuan pemikiran keislaman ini, yang di belakang hari menjadi gerbong dari reformisme dan modernisme Islam di Indonesia. Dari paparan itu, maka dapat disimpulkan bagaimana Muhammadiyah di awal abad 20, ketika kaum muslim masih berada dalam tradisionalisme dan konservatifisme, terjajah dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan, Muhammadiyah dengan spirit Islam merujuk pada spirit Iqra, spirit ulul albab yang sering diajarkan oleh Kiai Dahlan, dan lebih khusus lagi pada dakwah yang membawa pada peradaban khairul ummah di surat Ali Imran ayat 110, membuktikan kepada kita hari ini bahwa organisasi Islam ini dan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan As-Sabiqunal Awwal adalah pelopor kebangunan dan pembangunan kaum muslim untuk menjadi ummat tawasyata litakunu syuhada 'alan nas, sekaligus juga menjadi khairul ummah yang membawa misi khalifatu fil ardh untuk membangun peradaban dunia. Tidak mungkin kaum muslim menjadi khalifatu fil ardh. Tidak mungkin kaum muslim menjadi kekuatan syuhada'a 'alan nas jika di dalam dirinya masih tertinggal, terbelakang, lemah, atau du'afa dan mustada'afin. Maka dengan kesadaran penuh lewat gerakan organisasi Muhammadiyah, Kiai Dahlan merintis sebuah pergerakan yang menghadirkan Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membangun peradaban kaum muslimin. Dari kekuatan khairul ummah inilah
maka kaum muslim di belakang hari dituntut untuk menjadi pelaku perubahan dan kemajuan zaman. Tidak mungkin Islam dan kaum muslim akan menjadi khalifatul fil ardh kalau di dalam dirinya tidak terlebih dahulu menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Dan sebaliknya, tidak mungkin juga kaum muslimin yang lemah di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, juga lemah secara ekonomi dan segala aspek muamalah duniawiyah untuk membangun peradaban. Dalam pepatah disebutkan faqidus syai' la yu'ti. Umat yang lemah, yang tidak punya apa-apa, tidak mungkin bisa memberikan dan membangun apa-apa untuk orang lain. Maka marilah kita refleksikan, kita renungkan bahwa ketika 1 abad lebih Muhammadiyah telah memelopori kebangunan kaum muslim, maka saat ini lebih-lebih ke depan bagaimana Muhammadiyah dan seluruh kaum muslimin hadir untuk menjadi khairul ummah agar kita menjadi pelaku peradaban yang membawa pada Islam rahmatan lil alamin, sekaligus juga mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia, dan bahkan lebih jauh lagi membangun peradaban umat semesta. Tetapi syaratnya kaum muslim harus menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan pada kita Muhammadiyah dan kaum muslim Indonesia untuk selalu terus meningkatkan kualitas diri untuk menjadi khairul ummah, menjadi umat terbaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.